Nah, tapi sebelumnya kita menjelaskan tentang peraturan selama kelas online ini berlangsung ya anak-anak. Nah, kita dapat melihat di background ini, yaitu bersikap baik satu sama lain terhadap orang di sekitarmu, di mana kita bisa mencari kita mendengarkan selama guru berbicara, oke? Nah, menekan tombol mute dan hanya boleh unmute ketika guru memberikan izin selama pembelajaran berlangsung. Kemudian ada angkat tangan di kamera dan tunggu sebelum berbicara. Jangan sambil berebutan satu sama lain ketika ingin memberikan pertanyaan, menanyakan pertanyaan. Oke? Mendengarkan gurumu pada saat menjelaskan di kelas. Seperti yang dijelaskan pada gambar berikut ini ya anak-anak. Kemudian ada sementara ibu mengatakan hello sebagai petunjuk untuk mematuhi peraturan di kelas online ini, anak-anak akan menjawab, ya Bu, kami mendengarkan Ibu. Oke, kita ulangi. 1, 2, 3. Hello. Ya Bu, kami mendengarkan Ibu. Oke? Oke, kita lanjut. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasikan macam-macam sifat operasi hitung campur dengan baik. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat memecahkan masalah mengenai soal yang berkaitan dengan sifat operasi hitung campur dengan benar. Nah, akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran ini, maka alangkah baiknya kita berdoa ya terlebih dahulu agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan tidak ada gangguan apapun. Oke? Yuk kita mulai dengan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Oke, berdoa kita mulai ya. Oke, berdoa selesai. Nah, kita lanjut dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu bilangan cacah. Namun di sini, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertiannya terlebih dahulu, di mana secara garis besar, yaitu adalah suatu himpunan dari bilangan bulat yang diawali dengan angka 0, dan tidak ada angka yang bernilai negatif. Kemudian ada ciri-ciri dari bilangan cacah itu sendiri, yaitu ada anggota bilangan cacah adalah bilangan bulat. Kemudian ada bilangan cacah, jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan bilangan asli, karena bilangan cacah dimulai dari angka 0, sedangkan bilangan asli dimulai dari angka 1. Nah, semua bilangan cacah selalu bernilai positif dan tidak ada yang negatif. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak? Kalau paham bisa ketik di kolom chatnya, ya Bu, saya paham. Oke? Kemudian kita akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan cacah, di mana penjumlahan merupakan suatu sifat yang asosiatif, yang artinya adalah hasil dari penjumlahan bilangan cacah yang nilainya besar akan jauh lebih mudah dilakukan dengan cara yang bersusun. Akan tetapi contohnya itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penjumlahan tanpa menyimpan dan penjumlahan dengan menyimpan. Kita simak di halaman berikutnya ya. Nah, contohnya adalah
Seperti yang kita lihat pada angka berikut ini, di mana angka 1120 ditambah dengan 2323 sama dengan 3443 hasilnya ya. Karena kita menjumlahkan satuan dengan satuan terlebih dahulu ya anak-anak. Kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan puluhan ditambah puluhan yang hasilnya ini 4. Kemudian dilanjutkan dengan tambahan dari ratusan, yaitu 1 tambah 3 sama dengan 4. Kemudian dilanjutkan dengan angka ribuan yang awalnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasil akhirnya adalah 1120 ditambah dengan 2323 sama dengan 3443 ya anak-anak. Ini hasil akhirnya 3443. 3443 hasil akhirnya ya. Lanjut. Ke slide berikutnya, mana ada pengurangan bilangan cacah. Yang merupakan suatu bilangan yang asosiatif, yang artinya hasil dari pengurangan bilangan cacah yang nilainya besar akan jauh lebih mudah dilakukan dengan cara yang bersusun juga. Contohnya juga sama anak-anak dengan cara pengurangan tanpa meminjam dan pengurangan dengan meminjam. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan dengan pengurangan tanpa meminjam, di mana ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Kurangkan pada bilangan nilai tempat yang sama. Yang kedua adalah mengurangkan dimulai dari bilangan pada nilai tempat terkecil. Contohnya, ada soal berikut ini yaitu 5.768 dikurang dengan 2.414 sama dengan berapa ya anak-anak? Nah, kita dapat menyelesaikannya secara bersama-sama di sini, yaitu 8 dikurang dengan 4, satuan dikurang satuan sama dengan 4 hasilnya ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah bilangan puluhan dikurang dengan bilangan puluhan sama dengan 5, di mana penjabarannya adalah 6 dikurang 1. Kemudian yang ketiga adalah ratusan dikurang dengan ratusan, yaitu 7 dikurang 4 sama dengan 3 ya anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah kita mengurangkan ribuan dengan ribuan, yaitu 5 dikurang dengan 2 sama dengan hasilnya adalah 3 ya anak-anak. Jadi hasil akhir dari bilangan ini adalah 5.768 dikurang dengan 2.414 sama dengan 3.354 ya anak-anak. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi dengan pengurangan meminjam, di mana ciri-cirinya adalah mengurangkan bilangan pada nilai tempat yang sama, mulai dari nilai tempat terkecil. Seperti ini 8, ada 8 dikurang dengan 9. Itu tidak bisa dikurangi karena 8 itu lebih kecil daripada 9, jadi tidak bisa dikurangi dengan bilangan yang lebih besar.
Jadi solusinya bagaimana anak-anak? Yaitu kita pinjam 1/10 dari 2. 2 ini. Jadi 8 itu menjadi 18 ya anak-anak. Lalu dikurang dengan 9. Yaitu hasilnya adalah 9. Kemudian 2 ini tidak bisa dikurangi dengan 5 juga. Sehingga kita pinjam 1/10 dari 3 ya anak-anak, dari bilangan ratusannya. Jadi hasilnya adalah 11 dikurang 5 sama dengan 6 ya anak-anak. Kemudian selanjutnya 3 ini juga tidak bisa dikurangi dengan 4, sehingga kita pinjam 1/10 dari 4. Yaitu jadinya 12 dikurang 4 sama dengan 8. Nah, yang terakhir ada 4 dikurang 1 dikurang 2 sama dengan 1. Ya anak-anak, 4 ini kan tadi sudah dipinjam dari angka ratusan tadi ya anak-anak, angka ratusan. Nah, angka ratusan ini ya, yang 12 ini tadi udah dipinjam dari sana 1, jadi menjadi 3 ya anak-anak. Jadi hasilnya adalah 3 dikurang dengan 2 sama dengan 1 ya anak-anak. Jadi hasil akhirnya yang akan didapatkan dari soal ini adalah 4.328 dikurang dengan 2.459 sama dengan 1.869. Oke anak-anak, ayo kita lanjut. Nah, bagaimana materinya sejauh ini anak-anak? Adakah yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa diketik di kolom chatnya ya anak-anak, atau bisa juga menggunakan melambaikan tangannya ya ke kamera ya anak-anak. Oke, baik anak-anak. Kalau ada kendala dengan kameranya, anak-anak bisa diketik aja di kolom chatnya ya anak-anak, atau kirim pesan melalui WhatsApp ibu ya anak-anak. Oke, kita mengerjakan soal latihannya ya anak-anak dari operasi hitung bilangan cacah ini. Oke? Soalnya seperti ini, namun ibu akan berikan dokumennya melalui WA juga ya anak-anak. Oke. Nah, sebaiknya video ini di-pause terlebih dahulu ya anak-anak untuk mengerjakan soal-soal latihan ini agar waktu yang tersedia menjadi lebih efektif dan menjadi lebih terukur ya anak-anak. Dan juga anak-anak bisa mengerti materi yang sudah diajarkan oleh ibu tadi ya anak-anak. Nah, untuk proses pengerjaannya, seperti caranya atau jalannya, ataupun bisa juga melalui gambar, melalui video, bebas ya anak-anak. Nanti dikirimkan ke ibu ya anak-anak melalui Google Form yang sudah ibu bagikan melalui grup WA ya anak-anak. Oke, terima kasih dan selamat mengerjakan ya anak-anak. Oke, baik anak-anak, terima kasih banyak karena sudah mengikuti pembelajaran ini melalui online learning dengan sangat baik. Jangan lupa tetap berdoa dan tetap semangat ya mengerjakan soal latihannya. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup ya anak-anak supaya
kita bisa melanjutkan kembali pembelajarannya ya anak-anak. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, bye-bye, cheers. Yeay.